Dugaan tindakan KDRT menyeret nama Rizky Bilar memasuki babak baru. Ya, dalam pernyataannya, pihak KPI menghimbau serta meminta pihak penyiaran untuk tidak lagi memberikan ruang kepada pelaku KDRT. Lantas benarkah hal ini pun menandakan Bilar dipecat menjadi host DA5? Dan seperti apa reaksi Komnas Perempuan terhadap perlakuan KDRT yang diduga dialami Lesti? Dugaan KDRT yang menimpa Lesti memang menjadi keprihatinan dari banyak pihak, tidak terkecuali datang dari selebriti wanita tanah air yang bisa saja bernasib serupa dengan Lesti. Lantas bagaimana selebriti wanita tanah air melihat tindakan dugaan KDRT yang dilakukan Bilar? Dan benarkah pula dugaan KDRT tersebut nantinya dapat menimbulkan trauma yang begitu mendalam bagi Lesti? Di sisi lain, seruan dukungan kepada Lesti terus diserukan oleh sejumlah masyarakat dan juga selebriti tanah air. Salah satunya gerakan yang diusung oleh penyanyi kawakan Melly Goeslaw yang bertajuk L for Lesti dan L for Love. Lantas, untuk apakah gerakan tersebut dibuat? Dan benarkah pula hadirnya gerakan ini untuk mendukung keberanian Lesti membawa kasus dugaan KDRT-nya ke pihak kepolisian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, setiap tindakan yang dilakukan tentu menimbulkan sebuah efek, entah itu efek positif ataupun efek negatif. Ya, hal ini pula yang harus ditanggung oleh Rizky Bilar pasca dugaan tindakan KDRT yang diduga dilakukannya terhadap Lesti Kejora sang istri. Pasca dugaan tindakan KDRT tersebut, secara mengejutkan, Bilar pun juga harus mendapatkan pertentangan dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang secara tegas menghimbau serta meminta pihak penyiaran untuk tidak lagi memberikan ruang kepada pelaku KDRT. Lantas, seperti apakah penjelasan Nuning Rodia selaku komisioner KPI terkait hal tersebut? Dan benarkah pula buntut dari hal ini, Bilar pun juga dipecat dari kegiatannya yang sebelumnya ia didapuk menjadi host Dangdut Akademi 5. Dengan ini kami umumkan bahwa mulai malam hari ini Rizky Bilar tidak lagi menjadi host Dangdut Akademi 5. Jadi begini, berkaitan dengan isu perbincangan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, KPI secara tegas menghimbau dan meminta kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak memberikan ruang kepada pelaku KDRT. Baik itu di televisi maupun di radio. Tidak memberi ruang itu bisa kemudian dimaknai bahwa tidak menjadikan pengisi program, pembawa program, presenter, pemeran dan lain sebagainya. Kenapa hal ini dilakukan? Karena kita juga bagian dari yang turut serta berupaya menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Aku mungkinnya seperti itu ya, karena emang langsung dibilang sama KPI-nya kan. Aku juga taunya dari sosmed juga kan. Ya itu sih yang aku tahu. Mungkin ya karena udah fatal banget. Emang udah mungkin nggak bakal kasih nggak bakal kasih ruang untuk orang seperti itu. Aku bingung. Gimana ya? Intinya aku juga nggak tahu mau bilang apa. Karena mungkin ini udah benar-benar fatal banget ya.
sebagai seorang suami, ini juga mungkin jadi pelajaran juga buat semua orang ya, gitu. Nggak semua public figure. Jadi jangan sampai turun tangan, jangan sampai kayak main seperti kejadian ini. Ya ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Kan tadi sudah ada statement. Memang dari KPI pun juga sudah melarang untuk pelaku KDRT berada di televisi dan juga radio. Jadi tadi para host juga akhirnya mengeluarkan statement berdasarkan instruksi dari pihak manajemen. Ya betul berita itu. Tindak main hakim sendiri yang diduga dilakukan Bilar memang tidak etis jika dilakukan oleh seorang laki-laki, terlebih lagi seorang suami. Hal ini pula yang membuat pihak Komisi Nasional Perlindungan Perempuan atau Komnas Perempuan turun tangan. Bahkan dengan tegas, Komnas Perempuan juga mengecam tindakan yang diduga dilakukan Bilar, sehingga menyebabkan sejumlah luka termasuk rahang Lesti yang dikabarkan bergeser. Lantas bagaimanakah kecaman yang diungkapkan oleh Komnas Perempuan terhadap dugaan KDRT yang dilakukan oleh Bilar? Dan benarkah selain kecaman, Komnas Perempuan juga mendukung keberanian Lesti yang melaporkan suaminya ke pihak kepolisian? Komnas Perempuan setiap hari menerima pengaduan tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan yang paling banyak diterima adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Maka karena itu kami melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini adalah persoalan yang sangat serius dan paling banyak dialami oleh perempuan khususnya sebagai istri. Karena itu kami mengecam tindakan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan prihatin atas korban yang terjadi, khususnya dalam hal ini adalah kasusnya artis yang menimpa LK, dan kami mengapresiasi ketika yang bersangkutan melaporkan kasusnya ke kepolisian karena pelaporan ini merupakan langkah awal untuk memberikan perlindungan terhadap korban sehingga harapannya di kemudian hari tidak berulang kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dugaan KDRT yang menimpa Lesti memang menjadi keprihatinan dari banyak pihak, tidak terkecuali datang dari selebriti wanita. Lantas, bagaimanakah Vega Darwanti ketika melihat tindakan dugaan KDRT yang dilakukan oleh Bilar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dio Adika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Ya, dugaan tindakan KDRT yang menimpa Lesti memang menjadi keprihatinan dari banyak pihak. Diduga terjadi pada pukul 1.51 dini hari pada 28 September lalu di kediaman Lesti dan Bilar. Dugaan keributan terjadi karena adanya orang ketiga yang menyulut emosi Bilar hingga berujung Bilar melakukan tindak kekerasan fisik kepada Lesti. Karena kejadian tersebut, tindakan Bilar ini pun juga menimbulkan rasa kaget dan juga kecaman yang begitu luar biasa dari para selebriti wanita yang bernasib serupa layaknya Lesti. Lantas, bagaimana para selebriti wanita ketika melihat tindakan dugaan KDRT yang dilakukan Bilar? Dan benarkah perlakuan ini membuat mereka pun juga mengecam keras tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Bilar? Sangat disayangkan ya. Terlepas dari apapun itu, menurut aku seorang laki-laki memang tidak pantas untuk berbuat kasar, apalagi fisik terhadap istri sendiri gitu. Karena itu bikin trauma tersendiri loh. Itu traumanya mendalam. Karena menurutku ya gini deh, bayangin aja ya. Maksudnya gini loh, kita harus paham bahwa kita menikahi seorang wanita
itu anak perempuan yang dibesarkan oleh seorang ayah, seorang ibu yang notabene aku rasa nyamuk mau ngegigit aja pasti orang tua akan marah, akan sedih gitu. Terus mendengar berita ini aku rasa juga mungkin ini berita yang memprihatinkan dan menyedihkan untuk kedua belah pihak keluarga ya. Jadi menurutku sih, kenapa ya harus kekerasan gitu? Lebih baik sih menurutku ya apapun masalahnya tuh. Ya itu balik lagi ya, itu aku nggak paham betul lah gitu. Kalau saya sangat tidak setuju ya, maksudnya kan dalam arti gini, dalam rumah tangga argumen, perbedaan pendapat itu udah pasti ada. Karena dua kepala dan isi pikiran hati itu yang sangat berbeda. Tapi bagaimana kita menyikapinya dan alhamdulillah kalau bisa ya, misalnya ya saya ngomong perumpamaan semarah apapun, setidak suka apapun, janganlah kasar terhadap pasangan kita, apalagi perempuan gitu. Karena ya itulah pesan-pesan dari ibu saya yang suka dan almarhum bapak saya gitu. Yang saya lihat tuh mereka tuh nggak pernah yang seperti apa, terus itulah yang kita terapkan. Kan dalam agama apapun mengajarkan tidak boleh kasar sama pasangan, baik suami ke istri ataupun istri ke suami. Jadi kita sangat menjaga. Kalau hanya argumen di mulut ya sudah itu biasa kan. Tapi kalau sudah main fisik, kayaknya sih buat saya sih tidak ada toleransi ya, baik suami ke istri atau istri ke suami. Kita emang udah komit berdua nih nggak pernah dan tidak mau ke arah situ. Nah, karena kalau misalnya kita sudah melakukan satu hal yang fatal, biasanya berarti ya kamu udah nggak cinta lagi sama saya, kayak gitu. Ibarat gampang itu seperti itu. Kalau kita saya nih, saya main fisik ke Vena, ya berarti itu udah ya that's it lah, udah selesai. Ya sebenarnya KDRT kan bukan hanya ke fisik ya, KDRT itu bisa juga ke psikis. Nah jadi kalau aku sebagai perempuan, aku selalu bilang sama Abi, semarah-marahnya Abi ke aku, perempuan tuh lebih baik diomongin yang baik-baik. Nah biasanya kalau imamnya itu bisa punya atmosfer yang baik, kita juga mungkin nggak akan meletup-letup ya. Tapi itu harus kedua belah pihak, makanya aku selalu bilang sama Abi, yang penting tuh kita minta perlindungan Allah supaya Allah tuh jaga semua. Karena kadang-kadang kan gak ada jaminan. Kalau kita istilahnya kaya, ujiannya ada lagi. Kita pasangan yang biasa-biasa aja, ujiannya juga ada. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, makanya kita lebih sering ya sholat tuh berjamaah. Sholat berjamaah itu membuat romantisme suami istri itu jauh lebih bagus. Jadi bukan hanya di mulut, kita mesra ya, tapi Allah menyatukan itu. Gitu. Kenapa kita selalu ya larinya ke agama? Karena kita banyak banget melihat ternyata harta, terus jabatan apa tidak menjamin satu kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya, dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Lesti memang menimbulkan sejumlah luka yang bersarang di tubuhnya. Selain itu, kabar terbaru terkait kondisi ibu dari Baby L ini diduga mengalami kondisi serius lantaran leher Lesti bergeser akibat kerasnya perlakuan yang diduga dilakukan oleh Bilar. Hal ini juga didukung lewat foto yang beredar di media sosial di mana Lesti menggunakan gips di bagian lehernya. Lantas apakah tanggapan para selebriti wanita ketika melihat luka yang diduga karena tindakan Bilar tersebut? Dan benarkah dugaan KDRT tersebut nantinya dapat menimbulkan trauma mendalam bagi Lesti Kejora? Gimana ya, aku tuh pas denger mohon maaf kerongkongannya Kak Lesti agak bergeser tuh aku sedikit takut, sedikit cemas gitu sama keadaannya Kak Lesti sekarang gitu. Apalagi kalau untuk kan asetnya Kak Lesti kan di tenggorokan gitu, jadi pasti butuh recovery beberapa bulan ataupun beberapa tahun dan memang harus rutin sih konsul ke dokter biar cepat sembuh gitu. Tapi aku berdoa semoga Kak Lesti cepat sembuh biar bisa menghibur kita lagi dan bisa tetap bangkit untuk bisa menghibur banyak masyarakat yang sayang sama Kak Lesti. Berpengaruh. Kita aja misalnya kalau perut sakit aja tuh berpengaruh, apalagi tenggorokan yang sakit kan, itu pasti bakal berpengaruh banget gitu. Jadi gimana ya, aku sedih banget sih sebenarnya. Jadi pokoknya aku berdoa semoga keadaan bisa cepat baik-baik aja biar Kak Lesti cepat bisa pulih, bangkit kembali. Iya, sakit hati banget, apalagi aku sedikit banyaknya tahu gitu tentang kejadian ini. Jadi aku benar-benar ngerasa kasihan banget sama kakak kan. Jadi
ya semoga keadilan bisa berpihak sama Kak Lesti. Pokoknya buat Kak Lesti semangat terus, banyak yang sayang, banyak yang cinta sama Kak Lesti, jadi harus tetap semangat, harus tetap bangkit karena pasti banyak banget orang yang support dan juga sayang sama Kak Lesti. Lesti adalah anak dari anak kita semuanya, temennya anak saya, sahabatnya Aurel, jadi saya turut mendoakan yang terbaik. Ya kita saling komitmen, saling menjaga, nggak ada rumah tangga yang bisa berhasil tanpa ujian ya, kita harapkan sih seperti itu. Tapi kalau ujian rumah tangga orang berbeda-beda, ya kita doakan aja. Namanya udah masuk ranah hukum, ya dijalani aja. Mudah-mudahan ya kalau ada mediasi baik, mudah-mudahan bisa dicapai. Ya kita doakan bersama. Di sisi lain, seruan dukungan untuk Lesti terus diserukan oleh masyarakat dan juga selebriti tanah air, termasuk gerakan yang diusung oleh Melly Goeslaw. Lantas, untuk apakah gerakan tersebut dibuat? Dan benarkah hadirnya gerakan ini untuk mendukung keberanian Lesti membawa kasus dugaan KDRT-nya ke pihak kepolisian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Meninggalkan himbauan KPI serta kecaman yang datang dari para selebriti wanita, luka dan kesakitan Lesti Kejora atas kasus dugaan KDRT yang menderanya seakan menjadi luka dan juga kesakitan masyarakat. Untuk itu, sebuah surat dukungan untuk Lesti pun digemakan oleh penyanyi kawakan Melly Goeslaw dalam sebuah gerakan yang diusungnya bertajuk L for Lesti dan L for Love, yang kini telah diikuti sejumlah warganet dan para selebriti. Semangat buat Kak Lesti, stop KDRT, stop kekerasan, L for Lesti, L for Love. Dan yang pastinya buat Kak Lesti, kita semuanya sayang dan pasti kita semuanya pasti ada untuk Kak Lesti ya. L for Lesti dan L for Love. L for Lesti and L for Love. Hai Lesti, kamu hebat, kamu berani speak up. Lesti pasti bisa lewatin semua ini. Kita sayang Lesti. Katakan tidak untuk segala bentuk kekerasan. Stop KDRT. Kami bersama Lesti. L for Lesti, L for Love. Hai Kejoraku, tetaplah menjadi wanita yang tangguh dan kuat. Tetaplah menginspirasi banyak wanita di Indonesia. Tetaplah menjadi purnama yang terang benderang. Kami emak-emak gesrek akan selalu ada bersama Lesti. Katakan tidak untuk segala bentuk kekerasan. Stop KDRT. L for Lesti, L for Love. Hai Dede Lesti, kami dari Mama Gesrek akan selalu mendukung dan mensupport Dek. Kamu hebat karena udah berani speak up. Dek, kamu pasti bisa lewatin semua ini. Katakan tidak untuk segala bentuk kekerasan. Stop KDRT. Kami bersama Lesti. L for Lesti, L for Love. Ya, selain sebagai dukungan untuk dugaan tindakan KDRT yang diterima Lesti, melalui gerakan ini, Melly pun juga mengapresiasi Lesti yang buka suara terkait tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami olehnya. Lantas, bagaimana selebriti tanah air ketika melihat hal ini? Dan benarkah mereka percaya jika Lesti mampu melewati ujian ini dan kembali bangkit? Hai Lesti, kamu hebat banget karena kamu sudah berani speak up. Kamu pasti akan bisa melewati semua ujian ini. Intinya kita semua sayang Lesti. Katakan tidak pada semua jenis kekerasan, apapun juga. Stop KDRT. L for Lesti, L for Love. Intinya sebenarnya tadi apa yang gue sampaikan tuh juga termasuk doa sebetulnya. Mudah-mudahan menjadi kuat
dan menjadi hebat, serta jangan khawatir karena Lesti itu lebih kuat dari yang kita kira kok. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari pada 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.